Salam, selamat pagi saudara. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Manatap Syauta, sebuah jemaat di KPI Ebenezer Dayakolot. Selamat pagi, semoga Tuhan memberkati semua saudara dalam kesehatan, dalam kekuatan di dalam Tuhan. Kita harus bersyukur terus sama Tuhan. Ada sebuah lagu saudara yang sangat memberkati saya pagi hari ini. Judulnya adalah Thank You Lord for Your Blessing on Me. Sedikit kata-kata saya pingin cuplikannya sedikit, berkata begini. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I've got nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessing on me. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan di minggu ketiga di bulan April tanggal 19 tahun 2020 ini. Berdoa setiap jemaat Tuhan, dari mulai keluarga Andri, keluarga Pak Simon, Tuhan, keluarga Joan, keluarga Eksal, memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Lawat mereka di mana saja mereka berada Tuhan, agar pagi hari ini mereka mengalami kasih-Mu, mengerti bahwa Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami untuk dengar firman Tuhan dalam minggu ketiga di bulan April ini. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Hai. Hari ini kita akan belajar saudara, apa sih? Kemarin kita sudah belajar tentang berjalan bersama dengan Kristus, dan dikatakan bahwa 3,5 tahun murid-murid Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak cukup, karena ketika Yesus bangkit, murid-muridnya ketika dikasih tahu bahwa Yesus telah bangkit, semua murid-murid berkata, itu omong kosong. Lihat di Lukas terakhir, sudah baca ayat 45. Ketika Tuhan Yesus bukakan hikmat, kebukaan mereka agar mereka mengerti tentang firman Tuhan, barulah mereka terbuka mata rohani mereka. Dan saat ini saya rindu saudara, buat saudara semua agar dibukakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar saudara mengerti tentang firman Tuhan. Jadi ini yang paling penting, tema pagi hari ini yang paling penting, saudara harus mengerti setiap firman Tuhan yang saudara dengar. Itu bukan perkataan kosong, tapi saudara kalau mengerti akan sangat besar kuasanya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan, saudara? Ayatnya sederhana, saya sudah siapkan buat pagi hari ini, saudara. Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 33. Pesannya begini, saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata begini. Janganlah kamu sesat. Apa sih dikatakan jangan sesat? Ternyata begini dikatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, hari-hari ini banyak anak Tuhan yang tidak menjaga hati. Hari Minggu mereka dengar firman Tuhan, pulang ke rumah mereka gaul dengan sesuatu, dengan seseorang, dengan kumpulan, dengan komunitas yang sebetulnya tidak membangun mereka. Sehingga apa yang terjadi? Dikatakan ayat firman Tuhan, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Seorang penulis terkenal, saudara, berkata begini, saya akan tahu siapa kamu, tunjukkanlah siapa kawan kamu. Ternyata dari teman, kita bisa mengerti orang ini menjadi apa. Contoh Lot, saudara. Lot itu adalah anak Tuhan, orang yang takut akan Tuhan sebetulnya. Tetapi ketika dia milih rumahnya dekat Sodom dan Gomora, kehidupannya akan sangat lihat perhati. Dia katakan kepada orang-orang Sodom, ketika malaikat Tuhan datang ke rumahnya, orang-orang Sodom bilang, Lot, keluarkan tamumu itu, kami akan pakai. Lot bilang begini, ada 2 anakku perempuan masih perawan. Ini ambillah, lakukan buat kamu sesukamu. Saudara, seorang ayah yang tidak benar itu ayah yang bejat menurut saya. Itu makanya saudara, pergaulan buruk akan merusakkan kebaikan yang baik. Anak yang 2 itu masih perawan, mau diberikan kepada orang-orang Sodom dan Gomora. Perhatikan saudara, itu sangat rusak. Kenapa?
dia melihat gambaran setiap hari seperti itu, lama-lama saudara akan larut. Akan larut di dalam komunitas itu. Kuat sekali pengaruh lingkungan merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya sesat di jalan. Kalau orang sesat di jalan, dimanapun juga dia tidak akan pernah nyampe tujuan utama. Tujuan utama kita adalah ini, menyenangkan hati Tuhan. Artinya setiap kehendak Tuhan harus terjadi dalam kehidupan jemaat yang terkasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya berkata, hati-hati dengan pergaulan. Hari-hari ini apalagi sekarang sedang di lockdown, sedang ada COVID-19, kita tidak boleh jalan kemana-mana dengan sesuka-sukanya seperti biasa. Tetapi kita harus berjaga-jaga, kita harus pakai masker, kita harus taat kepada pemerintah untuk apa? Menghambat penularan. Ya. Untuk itu saudara perlu pergaulan yang sehat. Karena kalau saudara salah bergaul, saudara akan rusak. Kembali kepada penulis terkenal kepada tadi. Kalau dikatakan sama dia, saya akan tahu siapa saudara ketika saudara tunjukkan siapa teman. Kalau saudara bergaul dengan penipu, saudara akan jadi penipu. Saudara bergaul dengan bandit, saudara akan seperti jadi bandit. Saudara bergaul dengan siapa lagi? Saudara siapapun sebutkan pergaulanmu, itu akan menyebabkan saudara serupa dengan apa yang saudara gauli. Ya, firman Tuhan berkata, makanya Edwin Louis Cole berkata, kita akan serupa dengan siapa, kita berdoa dengan apa, dan kepada siapa kita berdoa, kita akan serupa. Makanya ketika kita dengar firman Tuhan, mari kita simak baik-baik firman Tuhan untuk ditaruh di dalam hati dan dilakukan. Nah, ayat selanjutnya berkata begini, saudara. Roma 12 ayat 11 berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Rupanya untuk menjaga kita hidup dalam pergaulan yang baik, kita harus apa, saudara? Kita nggak boleh kendor kerajinan kita, ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya saudara, pergaulan hubungan saudara dengan Tuhan harus terus-menerus, harus tekun, harus setiap hari. Bahkan Mazmur berkata siang dan malam. Berbagailah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Karena apapun yang dikerjakannya, firman Tuhan berkata selalu berhasil. Kenapa? Karena Yesus yang melakukan di dalam orang itu, saudara. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, artinya kita bergaul dengan Tuhan. Kita berdoa seperti Tuhan ajarkan. Belajar dari Kristus. Pagi-pagi benar Kristus naik ke bukit dan dia berdoa. Berdoa artinya apa? Dia butuh Tuhan. Dia butuh Bapa di surga. Walaupun dia Tuhan, dia butuh Bapa di surga. Apalagi saudara dan saya. Makanya tidak heran banyak orang gagal ikut Tuhan karena mereka kurangnya hubungan dengan Tuhan. Kerajinannya udah mulai kendor, ya. Apalagi sekarang ada banyak yang dirumahkan, ya. Boro-boro mau dengar firman Tuhan, Pak. Hidup saya bagaimana, saudara? Tenang, saudara. Bagaimana kami makan, Pak? Ya makan tetap, nggak mungkin makan batu, saudara. Kita tetap makan nasi, saudara. Kenapa? Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu sangat baik buat saudara. Bahwa di dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan bisa lakukan mujizat buat setiap saudara. Yang percaya tentunya. Kalau yang tidak percaya nggak usah. Karena ini ditujukan buat orang percaya. Kalau tidak percaya tidak usah dengar firman Tuhan, saudara. Ya, tapi saya berharap jemaat yang terkasih, saudara dengarkanlah firman Tuhan. Rajinlah, tekunlah. Nah, ayat selanjutnya, saudara dikatakan dalam Ulangan 6, ayat yang ke-7 begini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ini apa? Firman Tuhan, saudara. Kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Bayangkan, Bapa yang baik adalah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya ketika apa-apa. Ketika dalam aktivitas sehari-hari, bangun pagi, saudara, ya mau pergi sekolah, mau bermain, malam-malam makan malam mungkin, ajarkanlah berulang-ulang. Kata berulang-ulang, perhatikan, saudara. Artinya begini, kita tidak bisa dengar firman Tuhan atau Alkitab cuma satu kali, tidak cukup. Bahkan murid-murid Tuhan 3,5 tahun diajar tiap hari.
mujizat dahsyat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan, itu tidak membuat mereka mengerti firman Tuhan. Ya, tidak membuat mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi ketika mereka diperlengkapi dan dibukakan, ya, pikiran mereka mengerti tentang firman Tuhan, barulah mereka bisa berapi-api seperti yang kita baca dalam Kisah Rasul. Ya, begitu dahsyatnya, begitu berubahnya orang 180 derajat. Kalau saudara mengerti betapa baiknya Tuhan buat saudara, saudara akan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara tidak akan bermain-main lagi. Dalam keadaan apapun, Tuhan bilang, ucapkan syukur dalam segala hal, karena itu kehendak Tuhan. Makanya saudara, selain mengucap syukur, minggu yang lalu kita telah ajarkan, mengucap syukur dalam segala hal. Saudara harus berulang-ulang. Renungkan firman Tuhan berulang-ulang. Ajarkan. Kenapa saudara harus mengajarkan? Karena makanya lebih berbahagia jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena terus persiapan khotbah. Itu artinya berulang-ulang saya baca firman Tuhan. Berulang-ulang saya merenungkan firman Tuhan. Berulang-ulang saya persiapkan perenungan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk membagikan buat saudara dan saya. Itu makanya ingat, itu makanya saudara akan menjadi gaya hidup. Karena apa? Karena ini tugas. Ini apa? Ini adalah darah Yesus yang mengalir dalam darah saya, sehingga saya harus mengajarkannya buat jemaat yang terkasih. Dampak daripada kita bergaul dengan Tuhan adalah pikiran kita akan serupa dengan Tuhan. Gaya berpikir, cara bertindak, cara saudara bicara juga akan seperti Tuhan. Kenapa? Karena pergaulan saudara akan menyebabkan ada kemiripan. Ya, contoh suami istri, ketika menikah, muka saudara akan sangat berbeda dengan istri saudara. Tetapi ketika berjalannya dalam waktu 10 tahun, saudara akan lihat pasangan-pasangan, wajahnya mereka itu ada kemiripan. Tindakan, gaya kata-kata mereka, cara mereka mengambil keputusan akan mirip. Kenapa? Karena ada pergaulan. Ya, berulang-ulang, dan itu akan membentuk karakter mereka. Nah, pagi hari ini saya ingin kasih tahu buat saudara, pergaulan perhatiin. Minggu ini, minggu ketiga, saudara perhatiin pergaulan saudara. Ya, jangan saudara bergaul dengan terus khawatir, nanti saya makan apa, nanti saya gimana, saudara. Tapi begini, lakukanlah firman Tuhan seperti lagu tadi. Thank you Lord for your blessing on me. Artinya apa? Terima kasih Tuhan atas berkat. Dikatakan while the world looks upon me, sementara dunia memperhatikanku saat aku bertarung bersama. Tetapi dikatakan bahwa in my heart I'm rejoicing. Ya, dalam hati saya bersukacita betapa aku berharap mereka bisa melihat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih. Selalu ucapkan terima kasih berulang-ulang dalam keadaan apapun, saudara. Ucapkan terima kasih Tuhan. Itu akan sangat memberkati saudara, ya. Jadi perhatikan ayat Ulangan 6 ayat ke-7. Ulangan 6 ayat ke-7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kata berulang-ulang garis bawahi saya kasih tahu. Kepada anak-anakmu. Artinya kepada orang yang masih muda, orang-orang yang belum mengerti tentang kebenaran, ulang-ulang saudara kasih tahu. Biarpun saudara disebut banyak mulut saudara, tapi saya kasih tahu sekali. Yang penting kita lakukan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Orang mau terima atau tidak terima, tapi satu hal yang dicatat oleh Tuhan di atas sana, engkau benar di matanya. Kenapa? Saudara mengajarkannya berulang-ulang. Ulang-ulang ajarkannya. Bukankah ketika bayi saudara diajar berjalan terus berulang-ulang, akan jatuh bangun, akan nangis terus. Ketika orang diajar, saya kasih tahu saudara anak Tuhan, jangan cengeng. Ketika diajar sama Tuhan, pasti ada beban, pasti ada kesusahan, pasti ada penderitaan. Itu biasa saudara. Itu namanya belajar berulang-ulang. Jatuh nangis. Sampai apa? Sampai saudara bisa berjalan. Dikasih beban terus, dikasih beban. Berbahagialah engkau kalau orang tuamu mengajarkan anak-anak. Saya kasih tahu. Tapi kalau orang tuanya masa bodoh, saya kasih tahu, kiamat duniamu saudara. Karena sudah tidak pernah diajar tentang kebenaran firman Tuhan.
Hari ini saudara, di tempat ini saya kasih tahu buat saudara, mari lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi yang pertama pergaulan, perhatikan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang kedua, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ini pergaulan, saudara. Bergaulan dengan Tuhan artinya saudara mendengar, praktek, dengarkan, renungkan, lakukan, saudara. Itu akan jadi berkah. Makanya tindakan saudara akan menjadi serupa dengan Kristus, tidak sembarangan lagi. Nah, hari ini ada berita gembira buat setiap saudara bahwa kita anak-anak Tuhan, Tuhan pasti perhatikan. Justru dalam kesusahan, Paulus bilang, justru dalam kelemahanku lah kasih karunia-Mu turun. Ya, justru dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam bencana, saudara, ada banyak perkara ajaib yang Tuhan siapkan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan. Percayalah saudara. Ya, lihat ayat ini dikatakan di Lukas terakhir bahwa murid-muridnya menganggap omong kosong. Artinya apa? Mereka tidak percaya. Mereka tidak mengenal Tuhannya. Tapi saya percaya saudara mengenal Tuhan. Tuhan kita ingat. Dimanapun saudara, Tuhan ada. Dimanapun saudara lakukan apapun saudara, Tuhan melihat saudara. Hari ini pagi-pagi yang terkasih jemaat, ingat, walaupun kita tidak berjumpa, ingat pesan firman Tuhan, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Pagi hari ini, saudara, kalau sudah mengubah pola hidup saudara, mari Ulangan 6 ayat 7, ajarkan berulang-ulang. Ya, Ayub berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Saudara tidak akan mengerti firman Tuhan cukup sekali baca, tetapi saudara harus mengulang-ulang. Makanya saya nggak panjang-panjang kalau khotbah. Saya nggak panjang-panjang untuk memberitakan Injil. Satu kata, dua kata agar saudara mengerti. Cukup satu kata atau dua kata saudara mengerti saja. Itu akan menjadi langkah yang luar biasa. Karena langkah Tuhan yang saudara kerjakan, bukan langkah saudara. Makanya kasihilah Tuhan Allahmu dikatakan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ya, mengasihi Tuhan tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh seperempat, tidak boleh separuh, tapi kasihilah Tuhan dengan segenap. Artinya seluruhnya, tidak ada tersisa saudara. Kasih untuk Tuhan harus segenap hati. Saudara akan bisa lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Nah, yang pertama tadi saya ulang lagi saudara, ya, ini berulang-ulang. Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau saudara biasa bergaul dengan dunia yang berkata nanti ini, nanti besok begini, nanti besok begini, perhatiin, saudara akan khawatir. Lalu dalam firman Tuhan dikatakan 365 kata berkata jangan takut. Ya, jangan takut. Ingat, itu Tuhan yang berkata, bukan saya. Tuhan katakan jangan takut. Artinya tiap hari 1 tahun penuh Tuhan bilang jangan takut. Tuhan mengerti dan Tuhan tahu saudara butuh pertolongan Tuhan. Minggu ini minggu 3 ya, jemaat yang berbahagia. Saya bersyukur kalau kita mengalami, bahkan di seluruh dunia mengalami sudah COVID-19. Bukan berarti saya senang, tidak. Tetapi disinilah diuji bagaimana iman saudara anak Tuhan. Bagaimana saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akan terlihat saudara, gampang sekali terlihat tindakan saudara. Saudara bersungut-sungut atau mengucap syukur. Inilah firman Tuhan yang pertama tadi. Saya ulang lagi saudara. Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang kedua, untuk saudara terus bersama-sama dengan Tuhan, ajarkan apa yang saudara telah terima. Berulang-ulang kepada siapa? Yang pertama kepada anak-anakmu dulu aja. Saudara tidak usah kemana-mana dulu. Kepada anak-anakmu. Ketika saudara mengajar, saya kasih tahu. Saudara ngajar kepada anak berdoa, saudara harus berdoa dahulu. Cara mengajarkannya mudah, saudara. Saudara berdoa, itu anak-anak dan istri akan ikut saudara berdoa. Sederhana, saudara. Jadi mengajarkannya jangan saudara tidak pernah berdoa, terus saudara bentak-bentak anak dan istri, berdoa kamu, sementara saudara tidak berdoa. Ini saudara yang paling penting. Keteladanan penting sekali dalam kehidupan ini. Demikian firman Tuhan. 2 hal saja saya bagikan pagi hari ini. Pergaulan saudara dijaga. Yang kedua adalah firman Tuhan yang setelah saudara dengar. Ya, 2 hal. Pertama pergaulan, yang kedua saudara harus ajarkan berulang-ulang. Ini tanggung jawab saudara.
Mari saudara tundukkan kepala, saya akan berdoa buat saudara minggu ketiga ini. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa buat setiap jemaat. Tuhan, saya tidak mengerti persoalan mereka, tapi kami berdoa Tuhan, agar setiap masalah persoalan mereka melihat. Ketika saudara dengar firman Tuhan, ketika mereka dengarkan firman Tuhan, mereka mulai tangkap, mereka mulai resapi, bukakan Tuhan pikiran mereka untuk mengerti firman Tuhan. Betapa Allah sangat mengasihi keluarga Andri, sangat mengasihi keluarga Pak Simon, sangat mengasihi keluarga Exal, keluarga Joan, dan keluarga siapapun juga yang mendengarkan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Betapa Allah sangat mengasihi saudara. Jaga pergaulanmu. Hal yang kedua adalah, mari saudara, apa yang saudara terima firman Tuhan setiap minggu, komsel juga, mari saudara mulai praktekkan, ajarkan berulang-ulang dengan apa? Menjadi teladan. Kalau saudara mengajarkan berdoa, Tuhan jamah agar mereka menjadi teladan Tuhan dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Jamah setiap, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mulai lesu Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Ingat, Tuhan sangat baik buat saudara. Dalam nama Yesus, pagi hari ini kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih buat firman Allah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu minggu depan, minggu berikutnya di minggu keempat. Semoga Tuhan senantiasa menyertai saudara. Amin.